Peserta Khotmil Hadis Asbabul Wurud 1 sampai 40. 1. Vina SK binti Bapak Afandi almarhum Gayang Karangrejo Bonang Demak. 2. Naziratun Natifah binti Bapak Ahmad Rozi Bonangrejo Bonang Demak. 3. Laila Nur Fitriani binti Bapak Sutomo Lamandau Kalimantan Tengah. 4. Ainun Nafisah binti Bapak Ali Mustafa Kongsi Purworejo Bonang Demak. 5. Anita Rahima binti Bapak Arifin Pongangan Purworejo Bonang Demak. 6. Hidayatul Ulya binti Bapak Ihsan Katon Sari Demak. 7. Ahmad Aditya Saputra bin Bapak Azadi Jatimulyo Bonang Demak. 8. Ahmad Rafiqul Fajri bin Bapak Suedi Kaligawe Bonang Demak. 9. Muhammad Fadli Wibowo bin Bapak Ari Satria Wibowo Kauman Wedung Demak. 10. Naufal Falikul Isbah bin Bapak Ahmad Mubaidi Kocinot Logoboyo Bonang Demak. 11. Revi Irfan Zaki bin Bapak Asrofi almarhum Keroyo Bonang Demak. 12. Mutia Azizah binti Bapak Iwan Setia Raharjo Krapyak Bintoro Demak. 13. Nisma Ainun Najwa binti Bapak Marianto Kongsi Purworejo Bonang Demak. 14. Lasifa Lestari binti Bapak Khalil Jetak Jatirogo Bonang Demak. 15. Jazila Arinal Muna binti Bapak Mustain Gelondong Gebang Bonang Demak. 16. Maulina Widianti Ningtyas binti Bapak Muswadi Katon Sari Demak. 17. Safira Nila Rohmah binti Bapak Muhid Jobokuto Jepara. 18. Muhammad Iqbal Khairul Mubariki bin Bapak Munaji Randulawang Jatimulyo Bonang Demak. 19. Lu'lu'il Mangsyur Ramdhani bin Bapak Abdul Syukur Kedung Jati Jatimulyo Bonang Demak. 20. Fatir Khairul Azam bin Bapak Solikin Cuati Ponco Harjo Bonang Demak. 21. Muhammad Abdul Fakih bin Bapak Muhammad Soleh Telogoboyo Bonang Demak. 22. Zainul Azril Muttaqin bin Bapak Khairul Rahman Jobokuto Jepara. 23. Tazakka Fatiyatul Akilah binti Bapak Irfan Syah Khairul Anam Sleman Yogyakarta. 24. Devi Triana binti Bapak Sarwo Edi Doko Poncoharjo Bonang Demak. 25. Fitriah binti Bapak Nur Rahmat Weding Bonang Demak. 26. Atifatus Zahra binti Bapak Ahmad Mustafa Duari Penawangan Grobogan. 27. Sintia Devi Wulandari binti Bapak Sutarso Jetak Jatirogo Bonang Demak. 28. Vivian Millati Zulfa binti Bapak Zulianto Gempol Jatirogo Bonang Demak. 29. Linda Vidya binti Bapak Abdul Basit Gandong Purworejo Bonang Demak. 30. Ulul Azmi bin Bapak Ahmad Sokeh Kerajaan Bogo Bonang Demak. 31. Zainal Abidin bin Bapak Solikin Karang Melati Demak. 32. Muhammad Miftah Surur bin Bapak Agus Winarno Gebang Kauman Bonang Demak. 32. Muhammad Ilham bin Bapak Ali Rahmat Kongsi Purworejo Bonang Demak. 34. Muhammad Umar Ramdhani bin Bapak Mintono Kongsi Purworejo Bonang Demak. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 1 tentang niat. Innamal a'malu binniyati wa innamal imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Artinya, sesungguhnya segala amal bergantung dengan niat, dan bagi setiap individu mengikuti apa yang ia niatkan. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang melakukan hijrah karena dunia atau karena akan menikah dengan seorang wanita, maka ia akan melakukan hijrah sesuai yang ia hijrahkan. Hadis nomor 2 tentang air laut suci mensucikan. Al-baru huwa aturumahu al-hillu maitatu. Artinya, air laut itu suci dan halal bangkai ikan lautnya. Hadis nomor 3 tentang air mutlak. Al-ma'u la yunajisu syai'un. Artinya, tidak ada sesuatu pun yang dapat menyebabkan air menjadi najis. Hadis nomor 4 tentang air 2 kolah. Idza kanal ma'u
tidak akan mengandung najis dan tidak berbahaya, atau beliau bersabda tidak kotor. Hadis nomor 5 tentang larangan bersuci dengan kotoran dan tulang. La tastanju birausi wala bilidami fa innahu zada iwanukum minal jinni. Artinya, kalian jangan bersuci setelah buang air besar atau kecil dengan kotoran atau dengan tulang, karena kalian akan menambah teman dari jin. Hadis nomor 6 tentang membasuh tumit. Wailul li'aqabi minan nari. Artinya, bagi orang-orang yang tidak membasuh tumit ketika berwudu akan mendapatkan kerusakan dari api neraka. Hadis nomor 7 tentang mengusap sepatu dan tutup kepala. Imsahu ala lufaini wal himari. Artinya, usaplah kedua sepatu dan tutup kepala atau mukena. Hadis nomor 8 tentang mandi untuk sholat Jumat. Idza jaa ahadukum al-jum'ata falyagtasil. Artinya, apabila di antara kalian hendak mendatangi sholat Jumat, maka mandilah. Hadis nomor 9 tentang mengqada atau mengganti sholat. Man nama anis sholati au nasiyaha fakafaratuha al yusalliyaha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalika qala ta'ala wa aqimis sholata lidzikri. Artinya, barang siapa tidur sampai meninggalkan sholat atau lupa, maka dendanya dia harus mengqada sholat itu ketika dia ingat. Tidak ada denda lain selain itu. Allah berfirman, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Quran Surat Toha ayat 14. Hadis nomor 10 tentang pahala sholat dengan duduk. Sholatul qaidi ala nisfi min sholatil qaimi. Artinya, sholat seseorang sambil duduk mendapat pahala separuh dari sholat orang yang berdiri. Hadis nomor 11 tentang larangan mendahului imam. Amma yashahadukum aw la yashahadukum idza rafa'a rasahu qabla al-imami ayajallahu rasa himarin ayajallahu surata himarin. Artinya, apakah di antara kalian tidak takut atau salah seorang di antara kalian tidak takut bila dia mengangkat kepala sebelum imam sholat mengangkat kepala, akan dijadikan kepala itu seperti kepala himar, atau bentuknya akan dijadikan Allah seperti bentuk himar. Hadis nomor 12 tentang bacaan i'tidal atau bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Artinya, semoga Allah mendengar orang yang memujinya. Hadis nomor 13 tentang sikap ketika mendatangi sholat berjamaah. Idza uqimatis sholatu fala ta'tuha wa antum tas'auna walakin utuha wa antum tamsuna wa alaikumus sakinata fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu. Artinya, apabila dia telah dilaksanakan sedang kalian masih berjalan, maka jangan mendatanginya. Namun datangilah sholat itu dalam keadaan sambil berjalan dengan tenang. Setelah itu kalian menjumpai apapun, maka sholatlah, dan mana perbuatan sholat yang tertinggal, maka sempurnakan. Hadis nomor 14 tentang makmum masbuk atau orang yang ketinggalan sholat berjamaah. Idza atahadukumus sholata wal imamu ala halih fal yasna kama yasnaul imamu. Artinya, apabila di antara kalian tengah sholat sedang imam sedang melakukan suatu perbuatan sholat, maka lakukan seperti apa yang dilakukan imam. Hadis nomor 15 tentang larangan mendatangi masjid sehabis makan bawang putih. Man akala min hadihi baklati fala yaqrabanna masjidana hatta yadhabari huwa. Artinya, barang siapa makan sayur-sayuran ini atau bawang putih, maka janganlah dekati masjid sampai hilang baunya. Hadis nomor 16 tentang sholat tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukum masjidah fala yajlis hatta yusalli raka'ataini. Artinya, bila seorang di antara kalian masjid, maka janganlah duduk sampai dapat melakukan sholat 2 rakaat. Hadis nomor 17 tentang sholat sunat di rumah.
Sallu ayuhan nasu fi buyutikum fa inna afdala sholatil mar'i fi baitihi illa sholatal maktubata. Artinya, wahai manusia, lakukan sholat di rumah kalian karena sesungguhnya seorang itu lebih utama melakukan sholat di rumahnya kecuali sholat maktubah. Hadis nomor 18 tentang sholat ketika cuaca dingin. Idza syaddal haru fabridu anhu bisolati fa inna syiddatal hari min faihi jahannam. Artinya, apabila cuaca dalam keadaan sangat panas, maka dinginkanlah dengan melakukan sholat karena panas yang tinggi merupakan hembusan api neraka jahanam. Hadis nomor 19 tentang pahala sholawat. Inna wa malaikatahu yusholluna ala shofil awali. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk makmum yang berada di barisan pertama. Hadis nomor 20 tentang tasyahud. At-tahiyatu lillahi wa thayyibatu lillahi. Artinya, segala keselamatan dan kebaikan untuk Allah. Hadis nomor 21 tentang kesaksian atas mayit. Inna lillahi ta'ala malaikatan fil ardi tantiqu ala alsinati bani adama bima fil mar'i minal khairi wasyarri. Artinya, sesungguhnya Allah memiliki malaikat di bumi yang akan berbicara mengikuti ucapan Bani Adam tentang perilaku seseorang yang baik atau yang buruk. Hadis nomor 22 tentang larangan memecahkan tulang mayit. Kasru azmil mayyiti kakasril hayyan. Artinya, memecahkan tulang mayit seperti memecahkannya sewaktu masih hidup. Hadis nomor 23 tentang mayit. Idza waliya ahadukum ahahu falyusin kafanahu. Artinya, bila di antara kalian merawat saudara yang mati, maka kafanilah dengan baik. Hadis nomor 24 tentang mengubur mayit. Allah dulana wasikuli ghairina. Artinya, untuk mengubur mayit kita menggunakan liang lahat, sedang untuk selain kita berlaku liang belah bumi. Hadis nomor 25 tentang larangan duduk di atas kubur. La taqudu alal kuburi. Artinya, kalian jangan duduk di atas kubur. Hadis nomor 26 tentang suara siksa kubur. Laula antada kanu la da'autu waha ayusmi'akum adabal kubri. Artinya, bermayit, tentu aku berdoa kepada Allah agar kalian diperdengarkan suara siksa kubur. Hadis nomor 27 tentang larangan mencaci orang mati. La tasubu amwati fatudul ahya'a. Artinya, kalian jangan mencaci maki orang mati karena berarti kalian akan menyakiti orang yang masih hidup. Hadis nomor 28 tentang orang sabar menerima cobaan. Inna Allaha qala idza batalaitu abdi bihabibataihi fasobaro awaitu bima jannata yuridu ainaihi. Artinya, sesungguhnya Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan kedua matanya lalu dia sabar, maka aku akan mengganti surga yang menjadi dambaannya. Hadis nomor 29 tentang umur bulan Hijriah. Asyharu hakada wa hakada wa hakada summa naqasa usbu'ahu fisalisati. Artinya, umur bulan itu begini, begini dan begini. Lalu pada ucapan ketiga, beliau mengurangi satu jarinya. Hadis nomor 30 tentang bekam atau cantuk membatalkan puasa. Aftarul lazimu wal majumu. Artinya, batal puasa tukang bekam dan orang yang dibekam. Hadis ini sudah dinasakh atau dihapus. Hadis nomor 31 tentang puasa ketika berpergian. Laisa min amirin amsiyamu fi amsafarin. Artinya, tidak dibilang baik berpuasa saat dalam berpergian. Hadis nomor 32 tentang larangan mendahului puasa Ramadan. La taqadamu Ramadana bisaumin yaumin wala yaumainin illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Artinya,
kalian jangan berpuasa Ramadan mendahului sehari atau 2 hari, kecuali bagi seorang lelaki yang sudah membiasakan berpuasa, maka berpuasalah. Hadis nomor 33 tentang istri berpuasa harus izin suami. La tasumu imro'atun wa baluwa syahidun illa bi'idnihi ghaira ramadana. Artinya, seorang wanita jangan berpuasa bila suaminya tidak berpuasa kecuali mendapat izin darinya selain puasa Ramadan. Hadis nomor 34 tentang jangan banyak tanya. Daruni ma tarotukum fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa tilafihim ala anbiya'ihim fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu ma istata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fada'u. Artinya, tinggalkanlah segala hal yang telah aku tinggalkan untuk kalian, karena kerusakan orang sebelum kalian sungguh diakibatkan karena mereka banyak bertanya dan berbeda dengan para nabi mereka. Maka bila aku menyuruh kalian untuk berbuat sesuatu, laksanakan menurut kemampuan kalian. Dan bila aku melarang sesuatu kepada kalian, maka tinggalkanlah. Hadis nomor 35 tentang sholat di Masjid Madinah. Sholatun fi masjidi hada afdalu min alfi sholati fi ghairihi ila masjidil harama. Artinya, sholat di masjidku ini atau Masjid Nabawi lebih utama dibanding 1000 sholat di masjid lain kecuali di Masjidil Haram. Hadis nomor 36 tentang kesucian kota Madinah. Al-Madinatu kalkiri tadau tiabuha wa tanfihu busha. Artinya, Madinah itu bagaikan serban yang diberi minyak wangi dan dihilangkan kotorannya. Hadis nomor 37 tentang jangan membahayakan diri sendiri dan orang lain. La dororo wa la diroro. Artinya, tidak boleh membuat bahaya terhadap diri sendiri dan juga tidak boleh membuat bahaya terhadap orang lain. Hadis nomor 38 tentang menipu bukan termasuk umat Nabi. Man gosana falaisa minna. Artinya, barang siapa menipuku maka tidak termasuk umatku. Hadis nomor 39 tentang larangan menjual buah yang belum jelas. La tabta'u simaro hatta yabdua solahuwa. Artinya, kalian jangan menjual buah-buahan sampai diketahui jelas baiknya. Hadis nomor 40 tentang kemudahan akad pinjam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rohosawil aroya. Artinya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dispensasi tentang akad pinjaman.